Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini mungkin agak sedikit berbeda karena kali ini saya mau mereview. Review itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya intinya begitu dah. Ini ada bass ukuran 50 ya. Ini pesanan dari sohib saya atau guru saya yang ada di Serang. Insya Allah besok akan meluncur ke Serang. Nah ini eh, apa ya? Saya mau menjelaskan sedikit demi sedikit. Pertama dari segi cat. Cat ini insya Allah mengkilap ya. Tuh lihat bening sekali pernisannya dan juga rata, sangat bagus. Insya Allah sempurna lah catnya. Kalau untuk sekelas Hadroh ya, mungkin kalau sekelas mobil Lamborghini mah ini ya nggak masuk gitu. Nah terus besinya, ini besinya bukan salip ya, ini besi cuman hanya untuk penahan aja, dikasih baut. Ini tujuannya agar kuat kuat. Nah ini bass produksi dari Jepara. Sebetulnya bass itu tergantung kita ya, kita suka pengrajin dari daerah mana, ya kita pakai daerah tersebut. Dan di daerah tersebut juga sebetulnya gimana ya cara menjelaskan dari awal. Jadi gini, ketika ini menurut pengalaman aja ya, sharing ya. Jadi kalau menurut saya, mau Jepara, Demak, Gresik, Bumi Ayu, itu semuanya ya punya karakter masing-masing. Dari segi kualitasnya itu semuanya punya karakter masing-masing. Jadi tinggal kita lebih suka karakter yang mana gitu aja. Cuma biasanya sih kalau untuk bass seperti ini ya, seperti ini ya, kalau saya pribadi gitu ya, saya pakai paling dari dua wilayah, dua pengrajin dari Demak kalau nggak dari Jepara. Karena ya saya udah merasakan kualitasnya, juga sudah tahu kualitasnya seperti apa. Nah, namun Jepara juga kan pengrajin banyak, Demak juga pengrajin banyak. Nah, yang saya rasakan itu biasanya beda pengrajin, beda juga dari segi kualitasnya. Ya enggak, maksudnya bukan menjelekan ya, enggak ada yang jelek, semuanya bagus. Tinggal gimana kita suka apa enggaknya karakter dari pengrajin tersebut gitu. Jadi ini bass pertama catnya bagus tuh, sampai ada hmm, oh, itu sangat enak berarti, tuh sangat licin, berarti ini pernisnya sangat luar biasa bagus. Lalu ininya, besinya kokoh ya, insya Allah nggak bakal meletot atau patah. Biasanya kan kalau yang pakai baut begini itu kendalanya itu di eh, sini nih, cepet dol. Insya Allah ini nggak dol ya, asalkan masang bautnya lurus, nggak miring dipaksa terus gitu. Nah ini insya Allah nggak dol. Karena apa, biasanya yang menyebabkan dol itu ketika yang tahanan ininya nggak kokoh, tahanannya itu agak apa ya, agak goyang gitu, nggak kokoh. Kalau ini kan sampai dikasih baut 3, nah itu kuat. Udah gitu sangat simetris. Tahu simetris nggak? Simetris itu kayak semacam ini apa, uh, yang kalau orang ngopi itu harus ada lauknya. Simetris, tahu simetris? Lurus tuh, bagaikan, kalau misalkan ini kokoh tapi ininya bengkok, nggak lurus ya, bagaikan ngopi tidak ada temennya gitu. Jadi ini harus kokoh, terus ini harus lurus, tidak boleh bengkok. Dari setiap bautnya, kadang yang ini lurus yang lain bengkok, ada yang seperti itu. Nah makanya itu harus diperhatikan kalau membeli bass atau alat ya, karena nanti kita kita juga yang repot.
ngerobahnya, nyervisnya, aduh pusing dah pokoknya. Nah lalu ini bautnya pakai baja, kan ada yang bening kuning tuh. Nah itu bukan baja, itu gampang meletot atau gampang selek. Nah kalau ini baja, nah ini baja ini sangat insya Allah sangat kuat lah, karena ini baja. Begitupun murnya juga pakai baja. Tuh. Ciri-ciri buat baja itu yang hitam begini nih. Tuh, keras. Cuma kalau kita ngomongin kelebihan dulu ya, nanti kekurangannya di belakang ya. Nah, terus apalagi kulit. Kulit udah cocok. Ini udah standarnya untuk bass 50. Tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis. Jadi udah pas ya. Kulit ini garis bukan garis ini ya, ini garis pensil doang sih, bekas nandain dulu. Terus apa lagi? Baut udah, ini udah, cat udah. Nah iya, kayu cara melihat kayu yang bagus kalau saya kalau tar dulu. Cara melihat kulit yang bagus atau tidak, kalau saya biasanya dari sini nih, dikasih sinar tuh. Gimana ngeliatinnya ya? Intinya begini, itu terterawang nggak, maksudnya kalau misalkan di depannya ini dikasih lampu, kita lihat dari sini ada bercak-bercaknya nggak, bercak-bercak dalam artian ketebalannya itu merata tidak tuh. Jadi kalau misalkan ketebalannya merata itu kulitnya bagus. Tapi kadang ada yang misalkan di sini tebal, di sini ada bolong-bolong apa kayak tipis gitu, tipis ya kan, setitik atau dua titik atau beberapa titik yang tipis. Nah itu khawatirnya nanti suatu saat bakalan robek gitu. Tapi kalau semuanya ketebalannya merata, ketika dikasih sinar dari sebelah sana, kita terawang dari sebelah sini. Kalau misalkan siang itu kulit itu dikasih dihadapin ke matahari gitu tuh, dihadapin ke matahari, diputar begitu tuh. Misalkan dari sana matahari, kita ngeliat dari sini, kalau misalkan ketebalannya merata itu kulit bagus, berarti insya Allah aman gitu. Terus apa? Terus urat tuh, kulit yang bagus itu ada uratnya. Seperti ini contohnya. Ketika kulit nggak ada uratnya, putih polos doang, nah itu dikhawatirkan cepat robek ya, karena apa ya, kebanyakan obat mungkin ya, kebanyakan obat jadi nggak kuat, jadi rapuh gitu, seperti kertas apa, seperti apa ya, pokoknya rapuh aja. Nah terus apalagi sekarang kita lihat dari sisi dalam nih, kayu tuh, ini sekelilingnya bagus tuh, emas, ini sekelilingnya bagus. Terus ini mahoni ya, kokoh. Dari mana tahu mahoni apa bukannya? Nanti kalau misalkan nggak sayang ya tinggal dicokel aja, cokel kelihatan tuh karakter kayunya mahoni atau bukan gitu. Kalau misalkan sayang, nanti ketika mau ganti kulit atau kulitnya udah mulai rusak, kelihatan dari sebelah sini nih, dari sebelah sini nih kan nggak dicat ya, yang dicat hanya ininya aja. Nah kelihatan dari sini itu karakter kayunya kayu apa gitu, ketahuan nanti insya Allah. Kayu udah, setelan udah, baut udah, kulit udah. Terus apa lagi ya yang belum itu kekurangannya. Ini udah hampir sempurna tuh, cuman tidak ada yang sempurna di dunia ini, pasti ada kelebihan dan ada kekurangan ya. Kalau dari segi suara insya Allah tinggal gimana kita nyetelnya aja ya, kalau dari segi suara. Nah sekarang kita bicara kekurangan. Nah bicara kekurangan, di sini nih, bass seperti ini tuh ada kekurangannya. Setiap bass itu ada kekurangannya dan ada kelebihannya. Masing-masing ada kekurangan dan ada kelebihannya. Ini tadi udah dijelasin semua kelebihannya. Sekarang kekurangannya yaitu di mana? Di sini nih, tuh. Kelihatan nggak?
Nah ini tuh terlalu mepet, cuman ini nggak terlalu pengaruh sih sebenarnya. Ini terlalu mepet sehingga apa? Sehingga kulit yang tergesek oleh baut menjadikan ketebalannya berkurang. Nah itu bisa menjadi penyebab kerobekan ketika kita ngencenginnya salah. Tapi kalau ngencenginnya benar, insya Allah enggak jadi masalah. Tuh. Terus kita lihat semuanya dari segi sekelilingnya, semuanya aman ya. Semuanya aman, lurus, kayunya bagus, kulit tadi udah dijelasin. Nah terus apalagi kayu. Kayu biasanya tadi lupa dijelasin ya, di dalam itu suka ada, kalau misalkan kayu sambungan itu di dalam suka ada tandanya tuh, ciri dempulannya tuh ke ciri ya. Misalkan nih, ntar lu. Oke, kita balikin lagi. Nah, kalau misalkan kayu sambungan, nah itu kalau bisa jangan jangan ya, nggak boleh. Maksudnya kurang bagus. Kalau misalkan ada kayu sambungan biasanya di sini nih, di sini atau di sini. Itu di dalam sini tuh terlihat kalau itu sambungan. Karena dari apa? Dari segi dempulannya. Kalau ini semuanya dempulannya sama ya, merata, nggak ada sambungan. Lain dengan tambalan. Kayu itu kan nggak ada yang bulatnya itu sampai bulat banget kan ya. Otomatis kan pasti ada matanya, mata kayu, ada dahannya, ada cabangnya, ada lubang-lubang sedikit. Nah itu ditambel supaya menjadi bulat seperti ini tuh, menjadi sempurna seperti ini. Itu nggak jadi masalah kalau tambelan ya. Tapi kalau sambungan itu kalau bisa jangan. Soalnya suatu saat, kadang-kadang ya, tapi nggak semua, kadang-kadang suka ada yang retak pas sambungannya. Sangat mempengaruhi suara dan juga dari segi estetikanya, keindahannya juga sedikit berkurang gitu kalau misalkan ada sambungannya. Emang sih nggak, kalau yang pengen aman ya jangan yang warna begini. Ini kan warna biru ya, warna biru list emas. Kalau yang pengen aman itu warnanya plistur, warna kayu. Jadi kelihatan tuh. Kalau kayu ditambal kelihatan, kalau kayu di apa? Disambung kelihatan. Ya insya Allah sedikit, tapi insya Allah mencerahkan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini video yang tidak berfaedah sebenarnya sih. Cuman sekedar berbagi aja, siapa tahu ada yang mau beli alat gitu. Ya boleh, di sini juga kita menyediakan, bisa pesan warna, bisa pesan ukuran, bisa mau dari yang kualitas bagus, kualitas biasa, atau kualitas, ya insya Allah semuanya ada. Cuman ya itu kalau misalkan yang kualitasnya murah meriah atau yang rendah gitu ya, kita sebenarnya sih malas jualnya, soalnya nanti komplain biasanya karena terlalu murah jadi kualitasnya berkurang. Intinya barang itu tergantung kualitas. Harga ada kualitas gitu, intinya seperti itu. Tergantung kitanya mau yang kualitas sedang atau mau yang kualitas bagus atau yang mau kualitas rendah. Kalau saran dari saya mendingan beli yang bagus sekalian, karena ketika kita beli yang bagus itu jangka pakainya lebih lama, jadi hitungannya lebih hemat. Tapi kalau yang kasih yang murah meriah atau yang kurang bagus gitu, yang kualitasnya rendah, itu jangka pakainya sebentar, belum lama pakai udah rusak, akhirnya beli baru, akhirnya kan malah double gitu. Jadi yang jelek itu malah nggak kepake gitu, yang kualitas rendah itu malah nggak kepake. Nanti saya kasih link di deskripsi kalau mau pesan-pesan adroh alat, insya Allah saya ada lah gitu semuanya, dari segi 8 kah, dari bass kah, tambur kah, hadroh kah, semuanya kita sedia. Enggak, bahkan kita nerima servis juga. Yang penting ya itu tadi. Kalau jauh-jauh ya kirim aja kemari kalau mau servis gitu, anterin ke sini, nanti insya Allah diservis. Mungkin segitu aja kali ya, segitu aja sedikit apa yang bisa saya sampaikan sesuai apa yang saya dapatkan dari pengalaman gitu.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan, perkataan yang kurang tersusun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.